Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita jumpa lagi pada perkuliahan jaringan komputer pertemuan ke-9 yang membahas tentang teknologi switch. Definisi pertama dari switch itu, dari sisi fungsi dasarnya, switch dibedakan menjadi dua jenis, baik switch unmanaged maupun switch manageable. Apa sih perbedaan ataupun perbandingan terkait switch managed maupun switch unmanaged? Switch managed merupakan jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal yang mampu mendukung kinerja switch di dalam jaringan network komputer. Jadi ketika kita berbicara switch managed, ini switch yang mampu diimplementasikan ataupun switch yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan untuk switch unmanaged hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan lalu lintas data saja, jadi tidak dapat dilakukan konfigurasi ataupun tidak dapat diimplementasi. Biasanya switch unmanaged ini bersifat plug and play, jadi sebatas mencolokkan kabel power dia sudah hidup tanpa adanya pengimplementasian apapun. Selanjutnya ada perbandingan switch managed maupun switch unmanaged. Yang pertama itu dari instan ataupun simpelnya. Switch unmanaged umumnya dapat digunakan secara langsung. Dari sebelum saya sampaikan, switch unmanaged itu bersifat plug and play, serta switch unmanaged pun tidak bisa dikonfigurasi ataupun tidak dapat dikonfigurasi seperti yang disediakan dari fitur switch manageable. Yang switch manageable ini dapat dikonfigurasi karena biasanya ataupun pada umumnya switch managed ini mampu mengimplementasikan beberapa fitur seperti VLAN, pengimplementasian IP address ataupun fitur-fitur yang lainnya. Ketika berbicara dari simpelnya, ada pula perbandingan dari harganya. Biasanya switch unmanaged umumnya lebih murah dibandingkan switch managed, itu pasti, karena switch unmanaged itu tidak bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun ketika switch managed itu harganya pasti lebih mahal karena dapat dikonfigurasi. Ada beberapa konfigurasi dasar terkait sistem operasi ataupun konfigurasi dasar di dalam Cisco IOS. Jadi kita akan membahas teknologi switch menggunakan vendor Cisco. Di Cisco ada nama sistem operasi yang dinamakan dengan Cisco IOS. Semua perangkat Cisco dipastikan sudah menggunakan Cisco IOS. Lalu metode akses terhadap Cisco IOS bisa menggunakan media konsol, auxiliary, virtual terminal, telnet ataupun SSH, serta program emulator terminal seperti PuTTY dan Teratom. Ada juga software CRT. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode ataupun beberapa program yang mungkin akan familiar dengan kita. Jadi kita akan mengenal lebih dekat teknologi switch pada salah satu vendor besar, yaitu vendor Cisco. Ini contoh tampilan dari PuTTY. Di sini PuTTY tampilannya untuk melakukan remote terhadap perangkat Cisco. Ini program PuTTY-nya. Lalu ada beberapa perintah dasar ataupun beberapa perintah yang harus teman-teman pahami. Jadi ini adalah perintah dasar terkait pengimplementasian dari perangkat Cisco. Ada sebuah simbol di Cisco itu switch lebih dari, yang artinya ini adalah user access mode. User access mode tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat, serta user access mode hanya memiliki perintah-perintah yang terbatas, biasanya digunakan hanya untuk melakukan monitoring ataupun view saja. Sedangkan ketika mendapatkan simbol switch hashtag, mode ini dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat. Yang ini adalah namanya mode privilege access mode. Perintah yang digunakan untuk berpindah dari mode user ke mode privilege menggunakan perintah enable. Oke, kita sambil buka paket dasarnya. Teman-teman sebelumnya sudah saya
kita untuk melakukan instalasi software. Teman-teman sudah saya minta untuk melakukan instalasi software paket tracer karena pertemuan 9 sampai pertemuan akhir kita sudah menggunakan software Cisco paket tracer. Sambil tunggu loading dari Cisco paket tracernya. Dan teman-teman juga sudah menyiapkan software-software yang akan kita gunakan. Masih menunggu softwarenya, masih loading ya. Kita sambil mencoba untuk membuktikan apakah perintah ini dapat digunakan secara langsung ataupun tidak. Jadi dipastikan teman-teman nanti sambil melakukan percobaan ataupun sambil mengikuti juga. Kita buka satu paket tracer. Nah, ini adalah tampilan pertama desktop, tampilan awal dari software Cisco paket tracer. Di sini ada network device, di sini ada in device, ada komponen, ada connection, ada router, ada switch, ada hub, ada wireless. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang bisa kita gunakan. Karena kebetulan kita berbicara di switch, maka kita cari yang menu switch. Kita pilih switchnya, lalu kita klik 2960 menjadi tanda stop, baru kita taruh di sini. Lalu bagaimana untuk melakukan pengimplementasiannya? Kita buka sebelah setengah-setengah layarnya. Yang pertama kita masuk ke switch dulu. Kita masuk ke switch terlebih dahulu. Di sini ada menu fisikal, ada menu config, ada menu CLI, ada menu atribut. Haruslah kita masuk ke dalam menu CLI command line interface. Nah, ini yang tadi ketika press return to started kita hanya tinggal enter saja. Inilah yang dimaksud dengan user exit mode, simbol switch lebih dari. Untuk berpindah ke mode preferred exit mode, kita dapat menggunakan perintah enable. Ini yang dimaksud dengan perintah preferred exit mode. Jadi enable untuk mengaktifkan interface switch ataupun untuk berpindah dari mode user ke menu preferred. Ini mode preferred yang hashtag. Selanjutnya, perintah yang digunakan untuk berpindah dari preferred exit mode ke dalam mode konfigurasi, kita harus menggunakan perintah configure terminal. Configure terminal. Teman-teman, di sini sebenarnya kita ada shortcutnya. Ketika sudah sampai 3 karakter ataupun 4 karakter, di sini CONF kita bisa menggunakan tombol tab pada keyboard kita, dia akan melengkapi sendiri. Lalu terminal tab, maka dia akan melengkapi sendiri. Nah, ini kita sudah berada di dalam mode configure terminal. Jadi switch lebih dari ini adalah mode bisa ada switch hashtag ataupun crash, ini adalah mode preferred, dan switch mode konfigurasi adalah ini switch dalam kurung config hashtag. Lalu bagaimana untuk kembalinya? Untuk mundur satu langkah kita bisa menggunakan perintah exit. Untuk kembali ke configure terminal kita bisa gunakan kursor atas saja pada keyboard kita karena ada catch-nya, ada cache dari konfigurasi yang kita lakukan. Untuk melakukan konfigurasi banyak hal kita harus pastikan untuk melakukan konfigurasi kita berada di dalam mode konfigurasi. Selanjutnya adalah melakukan pemberian nama perangkat. Nama host memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi oleh seorang network administrator, dan hostname ini sangatlah penting dan juga harus ditampilkan dalam pendokumentasian topologi jaringan komputer. Konfigurasi hostname kita dapat berada di dalam mode konfigurasi. Perintahnya adalah menggunakan perintah hostname fmy. Contoh hostname fmy itu singkatan dari akronim saya, Firmansyah. Jadi teman-teman bisa mengganti hostname-nya mungkin dengan nama teman-teman sendiri. Nah, ini yang sebelumnya switch menjadi fmy, jadi identifikasinya lebih jelas bahwa saya sedang melakukan remote terhadap switch dengan identitas fmy. Soal latihan,
Dipastikan teman-teman juga sudah menjawab ini semua. Ini soalnya tolong dijawab. Yang pertama adalah suite lebih dari merupakan simbol dari titik-titik exe mode. Ini teman-teman tolong dijawab semua dan dimasukkan langsung ke dalam sebuah artikel blog kalian, lalu di-upload ke dalam blognya. Dan blognya nanti akan dimasukkan ke dalam kolom komentar. Lalu suite lebih dari merupakan simbol dari titik-titik exe mode. Jika teman-teman tadi melihat ataupun menyimak slide yang sebelumnya, pasti jawaban ini sudah terjawab. Lalu konfigurasi yang digunakan untuk berpindah dari user exe mode ke private exe mode adalah apa? Konfigurasi yang digunakan untuk berpindah dari mode exe ke mode privilege. Selanjutnya adalah konfigurasi dasar dari perangkat Cisco menggunakan metode secure access. Bagaimana sih cara mengamankan perangkat Cisco ini? Mengamankan akses perangkat, kita dapat menggunakan akses privilege dan akses user. Untuk kita amankan menggunakan konfigurasi sandi, password yang kuat, ataupun hindari menggunakan password yang berulang. Contohnya, sambil kita lihat lagi contoh pengimplementasian ataupun contoh pengimplementasian dari pembuatan password. Kita berada di mode config, lalu kita enable, lalu secret Cisco. Ini artinya kita akan memberikan password dengan passwordnya namanya adalah Cisco. Lalu kita aktifkan password untuk akses terhadap perangkat Cisco ketika melakukan remote ke dalam perangkat menggunakan kabel konsol. 0 ini artinya hanya ada satu buah administrator yang dapat melakukan akses secara berangan. Ketika menggunakan akses menggunakan konsol, passwordnya adalah C1 $C0. Lalu diidentifikasikan untuk login dan exit. Itu untuk akses ketika menggunakan konsol. Lalu ada juga login untuk line VTY 0 spasi 4. Artinya ketika menggunakan line VTY ataupun telnet, ada 5 user yang dapat melakukan akses secara berbarengan. Ketika menggunakan line VTY, passwordnya pun C1. Kita buat C1 $C0. Lalu login exit. Jadi pastikan pula teman-teman di sini juga melakukan percobaan terhadap secure access ini. Di sini mohon maaf ada kekeliruan, di sini C tanda seru ya. Seharusnya C1. Nanti teman-teman semuanya mengikuti yang di sini, passwordnya adalah C1 $C0, bukan C tanda seru. Lalu bagaimana sih mengenkripsikan password? Kita untuk melakukan enkripsi password, kita dapat menggunakan perintah service password enkripsi. Perintah ini digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap password di dalam perangkat switch kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan perangkat jaringan agar lebih secure. Memang apakah password ini belum terenkripsi? Belum. Kita bisa menggunakan perintah exit untuk kembali. Untuk melihat konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah show run. Di sini nanti kan kita lihat passwordnya masih terbaca. Dan konsol 0 passwordnya C. Line VTY passwordnya C. Lalu untuk enkripsi, kita harus berada lagi di dalam mode konfigurasi, yang artinya kita harus masuk ke configure terminal. Lalu aktifkan perintah service password enkripsi. Tinggal kita cek lagi. Untuk akhir kesemuanya kita bisa end. Lalu show run, enter. Tinggal kita lihat apakah password yang sebelumnya terbaca masih terbaca ataupun tidak. Di sini passwordnya sudah
teracak menjadi sebuah enkripsi, menjadi angka-angka dan huruf. Lalu selanjutnya adalah memberikan banner. Banner ini digunakan untuk memberikan kata-kata ataupun peringatan terhadap akses ke dalam perangkat jaringan kita. Kita bisa menggunakan perintah banner. Berarti kita masuk lagi ke dalam menu configure terminal dengan perintah banner me loader. Lalu kita tambahkan mungkin selamat datang. Nah, di sini bisa kita masukkan ini bannernya. Jadi teman-teman pun juga harus mencoba ini. Karena nanti ini akan berkelanjutan untuk pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12 ataupun pertemuan yang lainnya. Jadi sayang jika teman-teman tidak mengikuti ataupun teman-teman tidak sambil mencoba dari pengimplementasian project ini. Lalu hal yang paling penting ketika kita melakukan konfigurasi, yang paling penting adalah melakukan penyimpanan konfigurasi. Untuk melakukan penyimpanan, kita bisa kembali lagi kalau kita menggunakan perintah exit itu untuk mundur satu langkah, tapi kalau kita menggunakan perintah n itu mundur secara keseluruhan. Untuk penyimpanan kita bisa menggunakan perintah copy running startup config. Di sini destination file startup config kita enter saja. Lalu oke. Di sini file akan tersimpan. Kesimpanannya di mana? File disimpan di dalam NVRAM. Jadi ketika kita restart device kita pun ataupun kita matikan paket laser kita, konfigurasi tetap akan tersimpan. Lalu, nah soal lagi di sini berarti sudah masuk soal keempat. Konfigurasi yang digunakan untuk melakukan enkripsi password adalah tadi konfigurasinya apa ya yang saya lakukan untuk melakukan penyimpanan ataupun melakukan pengenkripsian password. Itu dijawab. Lalu konfigurasi yang digunakan untuk memberikan banner, perintahnya apa yang digunakan untuk pengimplementasian terhadap banner, serta konfigurasi yang digunakan untuk melakukan penyimpanan. Jadi sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk menjawab 6 soal yang sudah tayang, lalu diupload ke dalam blog kalian. Lalu link blognya tolong dimasukkan ke dalam komentar, dan waktu paling lambat adalah 1 minggu dari hari ini. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi dasar dari perangkat. Jika tadi kita sudah bermain di switch, di sini adalah satu buah lagi perangkat namanya router. Ketika kita berbicara router, berarti kita harus membuka lah yang namanya router. Berarti kita buka paket tracernya. Tadi kalau switch kita berada di menu switch, kalau router berarti kita harus ke menu router. Kita klik routernya. Kita boleh pilih router mungkin 1941. Kita klik saja. Lalu kita klik kembali routernya. Lalu kita masuk ke dalam CLI command line interface. Di sini masih loading. Di sini would you like to enter initial configuration dialog? Kita jawab saja no. Kita enter. Di sini sama router lebih dari berarti mode user, berarti kita harus pindah ke dalam mode privilege menggunakan perintah enable ataupun disingkat menjadi EN. Lalu untuk melakukan konfigurasi kita harus berada di dalam mode konfigurasi, bisa menggunakan perintah configure terminal atau kita singkat menjadi configure conft. Nah, untuk pengimplementasian IP address pada perangkat router kita harus memasukkan interface-nya dulu. Interface mungkin gigabyte lalu 00. Lalu masukkanlah IP address-nya. IP address 192.168.10.1. Di Mikrotik mungkin kita bisa di sini menggunakan /24, tapi di vendor Cisco tidak bisa. Maka sudah jabarkan. 124 itu adalah 255.255.0. Jadi harus kita buat lebih spesifik. Lalu dan paling penting pada defaultnya interface yang terdapat pada router Cisco statusnya keadaan shutdown, disable, power off. Untuk mengaktifkan interface pada router Cisco kita dapat menggunakan perintah no shutdown. Lalu exit.
Untuk kembali lagi tekan add. Untuk penyimpanan dapat menggunakan perintah copy running startup config. Maka konfigurasi sudah tersimpan di dalam environment dari perangkat router. Nah, di sini keterangannya interface Gigabit 00 digunakan untuk menentukan interface yang akan dikonfigurasi IP address. Jadi kita tentukan dulu interface berapa yang akan digunakan. Oh, interface Gigabit 00. Lalu kita masukkan alamat IP addressnya sesuai yang telah kita tentukan. Shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface dari perangkat router Cisco. Soal selanjutnya, konfigurasi yang digunakan untuk memberikan IP address terhadap interface Gigabit 00 dengan alokasi IP address 172.168.10.1/20 adalah, jadi teman-teman nanti lakukan konfigurasinya untuk interface Gigabit 00. Kalau /20 berapa? Berarti di sini kan /24. Kalau /20 berapa? Dan ada lagi terkait konfigurasi di end device. Ini di laptop kita, berarti kalau di klien kita buka lagi pakai tracernya. Klien di mana? Klien berarti ada di end device. Bisa kita pilih PC. Untuk konfigurasi klien berarti klik PC-nya, lalu desktop, di sini IP konfigurasi. Bisa pilih di HCP ataupun statik sesuai dengan kebutuhan. Soal selanjutnya adalah soal ke-8. Sebutkan perbedaan antara DHCP server dan DHCP client. Apa perbedaan antara DHCP server dengan DHCP client? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.